Pemirsa, diduga ada aliran dana besar milik Ferdi Sambo ke sejumlah pihak. PPATK sendiri tengah mengusut muara dari aliran uang tersebut. Lantas siapa saja yang terindikasi menikmati aliran uang Sambo? Berikut penelusuran tim Delik RCTI membidik pengabdi Sambo. Pemirsa, ada dugaan aliran uang besar masuk milik Ferdi Sambo yang mengalir ke sejumlah lembaga. PPATK telah memblokir rekening Sambo guna mengusut kemana muara aliran dana tersebut. Lantas, siapa saja yang menikmati aliran dana Sambo? Bersama saya Daneswara dan Widya Bayujati, berikut liputannya. Kasus kematian Brigadir Yosua berujung pada pemberhentian tidak hormat terhadap Ferdi Sambo oleh Polri. Penanganan kasus ini juga kian menguak sejumlah fakta. Diduga demi memuluskan rekayasa terkait kasus pembunuhan Brigadir Yosua, Ferdi Sambo berusaha menyuap sejumlah pihak. Hal ini terungkap saat Menko Polhukam Mahfud MD memenuhi panggilan Majelis Kehormatan Dewan atau MKD DPR RI pada 25 Agustus 2022. Dalam pertemuan tersebut, Mahfud MD mengungkapkan bahwa Ferdi Sambo menghubungi sejumlah orang, termasuk anggota DPR terkait kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Meski demikian, Mahfud menolak menyebutkan nama anggota DPR yang dimaksud. Yang saya pastikan dan saya buktikan bahwa Sambo dengan seluruh jaringannya itu memang membuat gerakan agar orang percaya, dan yang dihubungnya itu satu Kompolnas, dua Komnas HAM, yang ketiga beberapa pemimpin redaksi yang saya sudah hubungi dan benar. Nah, yang DPR ini saya telepon enggak, jadi saya katakan silakan, tidak ada tindak pidananya di sini. Kalau saya katakan itu ada anggota DPR kan sama saya dengan di tengah pasar pada maling, itu kan tidak bisa orang jangan melakukan pidana. Sebelumnya, Ferdi Sambo juga diduga hendak menyuap LPSK. Hal ini guna meminta perlindungan LPSK atas istri Ferdi Sambo, yakni Putri Chandrawati. Upaya penyuapan dilakukan saat petugas LPSK mendatangi kantor Ferdi Sambo di Mabes Polri Jakarta Selatan. Kemudian pasca pertemuan dengan Pak Ferdi Sambo di kantor Propam itu, salah satu petugas kami itu sholat ke masjid. Tinggal satu yang tinggal di ruang tunggu. Ketika tinggal di ruang tunggu itu, staf dari Pak FS datang membawa map, kemudian dia tunjukkan, ini Mbak untuk berdua, titipan dari Bapak. Ditunjukkan isi map itu ada 2 amplop coklat. Ini titipan dari Bapak untuk kalian berdua. Titipan dari Bapak untuk berdua. Ya. Jadi kan nggak ada hubungannya dengan persyaratan permohonan. Sementara itu, transaksi mencurigakan ditemukan pada rekening Brigadir Yosua. Diduga ada arus uang keluar menggunakan rekening Brigadir Yosua pasca insiden berdarah di kediaman Ferdi Sambo. Anehnya, transaksi uang sebesar 200 juta rupiah terjadi setelah 3 hari Brigadir Yosua ditemukan tewas, yakni tepatnya pada 11 Juli 2022. Diduga uang tersebut dikirimkan ke sejumlah orang yang telah menjadi tersangka dalam kasus ini. Kami juga sangat kaget ketika mendapatkan data dan informasi bahwa ada perpindahan uang, nominal uang ya, dari rekening almarhum setelah almarhum meninggal ke salah satu daripada tersangka ini. Namun setelah meninggal seharusnya tidak bolehlah ada perpindahan secara ilegal tersebut, karena yang berhak adalah cuma ahli. Menanggapi hal tersebut, pihak PPATK sendiri telah mengambil tindakan dengan membekukan rekening yang diduga terdapat transaksi mencurigakan. Selain itu, pihak PPATK juga tengah menelusuri arus perputaran uang tersebut. PPATK sudah membekukan beberapa rekening ya terkait dengan korban ya, dan sudah lakukan koordinasi terus dengan pihak penyidik, dalam hal ini Barreskrim Polri. Tentu dengan pendekatan follow the money sebagai tugas fungsi kewenangan PPATK melihat ya uang itu berasal dari mana, dibawa kemana, ya kan, yang ada di situ masuk dari pihak-pihak mana saja gitu.
Tak dipungkiri dengan dana besar, skenario Sambo nyaris saja berhasil jika saja masyarakat tidak memantau jalannya proses hukum kasus ini. Terlebih sejak awal, masyarakat sendiri telah aktif memantau jalannya kasus ini. Melalui media sosial, netizen bahkan berhasil mendorong kepolisian untuk membuka kasus ini secara terang benderang. Warga pun berharap Polri tetap bisa mempertahankan transparansinya dalam mengusut kasus ini. Yang saya ketahui sudah mulai terbuka dengan adanya instruksi Pak Kapolri itu. Sementara itu mulai terbuka dan memang dorongan dari masyarakat. Terbuka, transparan. Alasannya? Ya, karena kalau mau dilihat ya begitu cepat ya pengungkapan dari Kapolri-nya itu. Jujur dari pendapat saya sendiri tidak terlalu transparan, masih seperti ada yang ditutup-tutupi, terkhususnya dari pihak kepolisiannya sendiri. Jadi ketika sudah ada intervensi dari masyarakat, dari netizen Indonesia, baru mereka kayak mulai mengalami terdesak seperti itu. Ferdi Sambo seolah yakin rekayasa atas kasusnya akan berjalan mulus. Tak tanggung-tanggung, Sambo bahkan menyeret keterlibatan sejumlah petinggi Polri untuk menjalankan skenarionya, namun gagal.